Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di mata kuliah Riset Teknologi Informasi, saya Ratna Nurtiara akan membahas tentang identifikasi masalah pada penelitian. Oke, di identifikasi masalah ini akan menentukan kualitas dari penelitian kita. Jadi, masalah penelitian secara umum itu bisa kita temukan bisa lewat studi literatur atau lewat pengalaman dari lapangan. Jadi lewat pengamatan dari lapangan, di situ ada permasalahan apa yang sekiranya bisa diselesaikan dengan teknologi informasi. Nah, tentunya pengamatan lapangan tersebut memerlukan observasi dan survei. Nah, untuk skripsi yang level S1 itu didesain untuk memecahkan masalah yang lebih real dan sifatnya applied. Jadi, kontribusinya itu lebih diimplementasikan ke kehidupan sosial. Nah, sumber permasalahan ya, jadi bisa lewat bacaan. Bacaan itu pastinya nanti harus yang resmi, jadi artikel ilmiah, bisa dari jurnal, bisa dari proceeding. Kemudian pengamatan terhadap fakta di lapangan, kemudian bisa berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, pengamatan terhadap fakta di lapangan ini ada masalah yang dari manusianya sendiri. Ya, kemudian ada masalah di cara, teknik, struktur kerja, kemudian fenomena yang terjadi. Nah, parameter evaluasi masalah penelitian. Jadi di sini harusnya yang menarik, kemudian yang bermanfaat. Jadi yang menarik itu artinya masalah yang membuat kita termotivasi untuk melakukan penelitian dengan serius. Ya. Kemudian bermanfaat. Bermanfaat itu untuk siapa? Baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun juga bermanfaat bagi masyarakat dalam skala besar ya. Jadi baik secara nasional maupun internasional, atau mungkin bermanfaat secara khusus di komunitas kita, bisa di kampus ya, bisa di sekolahan, bisa di lingkungan tempat kita tinggal, seperti itu. Nah, jadi macam-macam ya. Yang penting ada esensi dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian hendaknya penelitian itu nantinya hasilnya itu dapat diuji atau diukur. Nah, jadi di sini karena memang penelitiannya itu secara ilmiah, jadi tidak boleh ngawur. Artinya harus ada yang diuji. Ya, apalagi untuk level S1. Nah, variabel-variabel apa yang bisa diuji atau diukur? Terus kemudian juga ada hal yang baru. Jadi penelitian yang kita lakukan itu ada kontribusi yang baru. Jadi jangan sampai persis dengan yang sudah pernah orang lain lakukan. Jadi baik di metodenya maupun di permasalahannya maupun di teknologi yang digunakan itu sama persis, itu namanya plagiarisme. Jadi harusnya ada hal yang baru yang kalian tawarkan di sini. Dan kemudian ini penting lagi, harus tidak melanggar etika. Ya, jadi harus dilakukan dengan kejujuran metodologi. Artinya apa? Metode yang kita gunakan gitu ya. Misalkan ternyata hasilnya jelek dengan metode A. Apakah jadi masalah? Tidak jadi masalah. Karena apa? Karena kalian itu sudah melakukan kontribusi. Apa kontribusinya? Memberitahukan ke orang lain bahwa jika menggunakan metode A itu nanti hasilnya seperti ini dengan pola data yang seperti ini, seperti itu. Jadi
kita sendiri ya itu sudah memberitahukan ke orang lain bahwa jangan menggunakan metode A. Ya, seperti itu. Jadi walaupun jelek itu tidak masalah, tapi jangan dimanipulasi. Ya, misalkan metode A itu hasilnya jelek, tapi supaya bagus kemudian kalian manipulasi, entah itu dari prosesnya ada yang kalian lewatin, atau mungkin datanya ada yang kalian manipulasi dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian prosedur ya, kalau ini misalkan kalian terapkan di instansi pemerintahan atau instansi swasta misalkan seperti itu ya. Nah, kalian meminta data gitu dan kemudian diberikan ya. Nah, itu kalian harus menjelaskan kepada objek penelitiannya ya. Jadi jangan sampai melanggar etika dan juga jangan sampai melanggar privacy ya. Publikasi harus dengan persetujuan dari objek penelitian. Kemudian tidak boleh juga melakukan penipuan dalam mengambil data maupun mengolah data. Nah, ini ada hubungannya juga dengan yang pertama tadi. Harus dilakukan dengan kejujuran metodologi. Oke, nah ini ya untuk hal yang baru, jadi ada solusi yang kita berikan. Solusi baru yang nantinya kita compare dengan solusi lain. Ya, atau mungkin nanti ada kontribusi, oh ternyata lebih efektif metode kita, atau lebih murah, atau lebih cepat dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkah menemukan permasalahan. Kita lihat, oke, yang pertama cari bidang yang sesuai, tambahkan konten dan muatan lokal meniru dengan ketentuan tertentu. Nah, ini ya untuk pencarian bidang yang sesuai, cari bidang yang belum banyak publikasinya, atau hindari bidang yang sudah banyak publikasinya. Kemudian pencarian dapat dilakukan dengan menelusuri situs-situs pencarian karya ilmiah. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita coba menelusuri dengan Google Scholar ya, dengan IEEE seperti itu, dan mungkin situs-situs yang berbayar bagaimana cara melakukan downloadnya seperti itu. Oke, tambahkan konten atau muatan lokal. Nah, ini ya, ini bisa dilakukan juga untuk memperoleh ciri khas dalam perumusan masalah. Ya, ini juga merupakan cara yang praktis dalam menguatkan penelitian atau orisinalitas dari penelitian. Oke. Nah, ini ya untuk meniru dengan ketentuan tertentu, jadi kita bisa melakukan proses adopsi teknik, metode, teorema, atau hipotesis yang dikemukakan dalam publikasi ilmiah orang lain untuk diadaptasi dalam penelitian sendiri. Ya, jadi penelitian orang lain itu nanti harus disitasi atau dalam artian disebutkan di dalam daftar pustaka sumber kita. Ya, jadi jangan sampai tidak disebutkan kalau kita melakukan referensi dari orang lain. Seperti itu. Oke. Demikian untuk pembahasan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah pada rencana penelitian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.